Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Belajar Itu Mudah dan Menyenangkan. Di video kali ini saya akan membahas mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1 dengan materi rangka otot dan sendi. Buat teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa like and subscribe ya. Mari kita ke materinya yuk. Manusia dapat berdiri dan duduk dengan tegak dan tentu saja karena mempunyai rangka. Jadi, rangka manusia adalah suatu susunan tulang-tulang dan sendi untuk membentuk tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki banyak sekali jenis tulang, misalnya tulang pinggul, tulang hasta, tulang paha, tulang tengkorak, dan masih banyak yang lainnya. Tahukah kamu tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang, sedangkan pada bayi baru lahir terdiri dari 270 tulang. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa fungsi utama tulang? Fungsi utama tulang dibagi menjadi empat, yaitu satu, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Dua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Tiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. 4. Sebagai tempat pembentukan sel darah pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha. Sekarang teman-teman coba pegang lengan, jari kaki, dada, dan punggung. Apakah teman-teman merasakan bentuk dan ukuran tulangnya sama? Tentu saja tidak, karena di dalam tubuh manusia terdapat bentuk dan ukuran tulang-tulang yang berbeda, sehingga berdasarkan bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4 macam, yaitu satu, tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. 2. Tulang pipih, misalnya tulang dada, sternum. 3. Tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau falang. 4. Tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung, vertebra. Dilanjutkan dengan pembahasan perkembangan tulang ya, dari calon bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Setiap manusia mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Hal ini terjadi karena tulang berkembang dari tulang rawan menjadi tulang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut penulangan atau osifikasi. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast, sel-sel pembentuk tulang. Osteoblast membentuk osteosit, sel-sel tulang. Jadi proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Bayi baru lahir memiliki jumlah tulang 270. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan ekor, sehingga pada saat manusia dewasa
menjadi 206 tulang. Bahasan yang kedua yaitu sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin dilakukan, yaitu satu sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, contoh sendi tulang tengkorak. Dua, amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Tiga, diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas, contoh sendi peluru. Teman-teman, jenis persendian digerakkan dengan bebas yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi geser. 1. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkuk. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh, sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat serta antara tulang pinggul dan tulang paha. 2. Sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. 3. Sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. 4. Sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh, sendi ini adalah pada pangkal ibu jarimu. 5. Sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas lain. Tanpa otot, tulang, dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah kerja otot yang dapat kita kendalikan, contoh berlari, menulis, dan lain-lain. Sedangkan otot yang bekerja di luar kesadaran adalah kerja otot yang tidak dapat kita kendalikan, contoh otot jantung memompa darah. Teman-teman, ada 3 jenis jaringan otot yang menyusun tubuh manusia yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. 1. Otot rangka atau otot lurik.
Otot lurik adalah otot yang melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tergolong otot sadar, sel otot rangka terlihat garis melintang. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekat otot pada tulang. 2. Otot polos terdapat di dinding lambung, usus halus, rahim, dan kantung empedu, pembuluh darah. Otot tak sadar berkontraksi lambat. 1. Inti sel. 3. Otot jantung memiliki garis-garis seperti otot rangka. Otot tidak sadar berkontraksi saat jantung berdenyut. Adapun jenis gangguan dan kelainan pada sistem gerak yaitu riketsia, osteoporosis, artritis, fraktura atau patah tulang, kifosis, lordosis, skoliosis. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan, sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Fraktura. Penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Yang terakhir, teman-teman, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia adalah makan makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium, ikan, telur, kacang, berjemur di sinar matahari pagi, aktivitas fisik seperti olahraga jalan lari agar terhindar dari kerapuhan tulang, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, ya.